silakan ditempel ya yang sudah ditulis tentang kesepakatannya. Boleh. Assalamualaikum. Salam, silakan masuk. Eh, Selamat pagi Elsa. Pagi Pak. Bagaimana keadaannya hari ini, sehat ya? Iya Pak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Begini, Bapak suruh kamu datang ke sini sebenarnya ada beberapa hal yang Bapak mau konfirmasi gitu ya tentang tugas-tugas Elsa. Nah, Bapak perhatikan kemarin di Google Classroom itu ada beberapa tugas yang terlambat waktunya dalam mengumpulkan. Iya. Kalau boleh tahu kenapa bisa seperti itu? Ya mungkin karena saya terlalu sibuk. Begitu ya. Kalau boleh tahu kesibukannya apa sih sampai telat begitu? Mohon maaf, kesibukan saya yaitu membantu orang tua berjualan online, juga bantu teman-teman kerja di warung. Begitu ya. Jadi sebenarnya itu bukan suatu ini sih gitu ya. Saya tidak menyalahkan atau apa, itu luar biasa begitu ya. Ternyata kamu terlambat karena sibuk membantu orang tua, teman, berjualan gitu ya. Memang kondisi sekarang ini kan lagi pandemi begitu. Jadi wajarlah kalau ini bukan sesuatu yang buruk begitu menurut saya. Jadi mau membantu orang tua itu kan untuk mencukupi juga uang sekolah kamu begitu ya. Jadi saya yakin pasti kamu punya alasan gitu kenapa bisa sampai terlambat. Ternyata memang betul ya, ada alasannya kamu membantu orang tua. Nah, namun demikian begitu ya, tapi kita harus terus mengevaluasi diri. Kira-kira nanti supaya tidak terlambat lagi dalam mengumpulkan tugas, Elsa bisa apa yang mau bisa dilakukan oleh Elsa? Saya harus disiplin dalam waktu aja sih Pak, sama tanggung jawab aja sebagai pelajar yang lebih baik. Oh iya. Nah, sebenarnya kamu sudah menyadari gitu ya, ternyata untuk bisa tidak terlambat dalam mengumpulkan tugas ternyata butuh apa tadi? Disiplin ya. Ya, Kemudian mengatur waktunya seperti apa begitu ya. Luar biasa. Masih ingat enggak Elsa sama kesepakatan yang dulu waktu pertama kita belajar gitu ya di kelas, kita sepakati aturan. Salah satu saja kalau bisa disebutkan, masih ingat apa? Mungkin mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, alhamdulillah ternyata Elsa masih ingat ya. Iya Pak. Mengumpulkan tugas harus tepat waktu. Nah, Bapak yakin ya Elsa pasti bisa gitu ya, bisa untuk memperbaiki diri ya. Mungkin kedepannya sudah tidak akan terlambat lagi. Nah, Bapak ingin tahu tentang cita-cita Elsa ini. Kira-kira kedepannya Elsa pengen jadi apa kedepannya? Untuk saat ini sih saya pengennya jadi seorang dokter. Wah, luar biasa itu ya. Itu sebenarnya cita-cita yang sangat luar biasa.
Nah, kalau jadi dokter itu butuh disiplin yang bagus, manajemen waktu yang bagus, begitu ya. Kemudian komitmen. Kenapa kalau jadi dokter itu kan yang ditangani tentang nyawanya orang itu ya. Kalau kita misalnya tidak disiplin, tidak ini nanti bahaya gitu ya. Nah, jadi apalagi namanya kedisiplinan, kemudian manajemen waktu itu sangat penting. Nah, mungkin itu bisa kalau misalnya Elsa lebih disiplin dari ini begitu ya. Nanti untuk menggapai cita-cita itu lebih gampang. Nah, kira-kira untuk mencapai cita-cita yang Elsa inginkan itu, apa yang Elsa bisa lakukan mulai sekarang ini? Yang saya ingin lakukan yaitu mencari materi-materi tentang kedokteran juga. Ya, karena kan kedokteran dia bertanggung jawab dengan nyawa seseorang manusia gitu. Oh, jadi harus cari tahu tentang bagaimana profesi dokter itu sebenarnya seperti apa, begitu ya. Kira-kira kiat-kiat apa gitu yang diperlukan, yang harus dilakukan dari sekarang gitu ya, untuk bisa mencapai cita-cita itu. Nah, terus kira-kira dalam keseharian, dalam proses pembelajaran ini yang bisa dilakukan Elsa apa untuk bisa mencapai cita-cita itu? Dari sekarang lah, hal-hal kecil apa yang bisa dilakukan gitu. Harus belajar, itu juga yang lebih penting, dan juga disiplin dengan waktu dan juga tanggung jawab. Nah, betul sekali ya, luar biasa. Sebenarnya Elsa sudah paham ini ya tentang bagaimana untuk bisa mencapai cita-cita itu tadi. Maka yang paling penting apa tadi? Disiplin ya, tanggung jawab, kemudian harus belajar lebih giat lagi. Saya yakin Elsa ini bisa lah untuk apalagi namanya memperbaiki diri dan mengembangkan potensi Elsa sehingga nanti cita-citanya bisa terwujud. Oke, baik, terima kasih Elsa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia sehingga kita semua bisa berkumpul dalam kegiatan yang rencananya yaitu senantiasa sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari kebodohan yang luar biasa menuju alam yang dengan penuh ilmu pengetahuan. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 20 Kota Selatan, para wakil kepala SMA Negeri 20 Kota Selatan. Ini rencananya saya akan mengadakan sosialisasi tentang penerapan budaya positif di SMA Negeri 20 Kota Selatan sebagai salah satu program yang harus dilaksanakan sebagai tuntutan pendidikan program guru penggerak, sehingga pada hari ini saya minta Bapak Ibu semua untuk bisa menjadi audiens dalam kegiatan ini. Sebelumnya sebelum dimulai kegiatan ini, maka cara yang pertama itu saya akan serahkan kepada Kepala SMA Negeri Kota Selatan untuk membuka kegiatan ini dengan resmi. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, Bapak yang saya hormati, Bapak-bapak Ibu guru yang telah hadir dan bersedia hadir di tempat ini untuk mengikuti sosialisasi yang dibawa oleh Pak Ibu Firmanto. Semoga kegiatan kita ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang berbahagia ini. Cuaca juga bagus, tidak panas dan tidak hujan.
dan minimal ada manfaat yang kita dapat dari kegiatan yang akan berlangsung sebentar ini. Kegiatan ini adalah bagian atau rangkaian dari kegiatan Pak Imam Suwanto sebagai guru penggerak di Korea Selatan, bahkan di Sulawesi Tenggara ini, dan alhamdulillah kita punya wakil ke sana. SMA 20 Korea Selatan punya wakil dalam guru penggerak. Mudah-mudahan diikuti oleh teman-teman yang lainnya. Kegiatan ini memang tidak mudah, tapi tidak susah kalau kita mau. Karena Pak Imam ini 9 bulan betul-betul sama dengan ibu mengandung 9 bulan 10 hari melaksanakan kegiatan ini. Iya, guru penggerak ini luar biasa ya. Tapi tidak ada yang susah kalau kita mau melaksanakan, apalagi kalau kita mulai dengan semangat yang tinggi. Dan saya juga sudah melewati ini. Saya malah 1 tahun lebih lama menunggunya karena berbagai macam birokrasi, sehingga kegiatan kami catat dulu lama baru selesai 2 tahun lebih. Jadi kalau kita punya semangat yang hebat, kita semua semangat yang kuat, kita bisa terjamin. Ya alhamdulillah kita kasih contoh sama Pak Mustafa ini, luar biasa perjuangannya, sampai balik-balik pesawat tidak bergerak, tidak berputar. Gitu. Iya. Melaksanakan ini kita butuh waktu, kita butuh tenaga, kita butuh biaya. Kalau Pak Mustafa itu hari tamaran 1 mengorbankan jiwa dan raga, bukan main. Pesawatnya dan terputar balik-baliknya, hampir saja untuk kembali lagi. Gitu, ya. Jadi bapak-bapak ibu sekalian yang saya hormati, pada dasarnya kegiatan ini sangat mendukung ketika agar teman-teman yang ingin mengembangkan potensinya, mengembangkan karirnya untuk ke arah ke depan, saya sangat mendukung kegiatan itu. Saya support apa yang saya mungkin saya bisa berikan, kebijakan ataupun materi mungkin saya bisa berikan. Saya tanya mungkin ini dalam bosnya kita ini sudah ada Pak Imam, mungkin Pak Imam tidak bersendiri ini. Kita anggarkan di dalam bos. Nanti bikin SK-nya Pak Imam, SK-nya supaya orang-orang juga kita di kegiatan support bahwa kita mengadakan kegiatan ini, bahwa ada guru penggerak yang melaksanakan kegiatan ini. Saya sangat support sekali lagi jika ada teman-teman yang ingin mengembangkan potensinya. Hanya yang lalu itu saya sangat menyesal karena tidak ada pengawas yang kita diminta di hari. Saya berikan surat dari KCD untuk diminta pengawas 1 atau 2 orang per hari. Dan ini sih, maka sudah akhir pengawas yang pakai diklat. Sekarang pengawas sudah pakai guru penggerak. Yang lalu itu tahun lalu pas saya masuk beberapa bulan diminta nama guru yang ini direkomendasikan salah seorang guru untuk mengikuti pengawas, ternyata tidak ada. Saya percayakan juga sama Pak Udin, ternyata Pak Udin sudah ada mobil lagi, tapi tidak kasih tahu saya. Coba dikasih tahu saya bahwa saya tidak mungkin saya minta Pak Udin atau Pak Alcin atau Pak Papi, mobil sakit ya Pak Udin sakit. Jadi lewat lagi. Sekali lagi Bapak Ibu silakan mengembangkan potensinya. Kemarin kuliah tidak ikut apa ya? Dan ikut kenapa tidak ikut kuliah? Apalagi sekarang sudah terlihat sama saja SMA 1, SMA 2, SMA 20, 24 sama semua kemungkinannya sekarang. Karena kita sekarang sudah melihat kondisi, karena kita sekarang sudah online semua, di udara semua kita mau memantau. Kita bisa pantau program-program yang ada gitu. Tidak lagi kita harus menunggu dipanggil dalam segala macam, sama saja potensinya gitu. Apalagi sekolah penggerak ini nanti insya Allah sama semua, sama kemungkinan untuk menjadi sekolah penggerak, tidak ada bedanya. Sama kemungkinan untuk menjadi guru penggerak, sama kemungkinan untuk menjadi sekolah penggerak, sama tidak ada lagi. Biar sekolah-sekolah yang di pelosok jauh sana, kalau ada yang lebih memungkinkan, nah itu yang diambil sekarang. Jadi marilah Bapak Ibu, kita selalu standby gitu. Yang penting saya selalu pakai sabar Imam untuk teman-teman lain. Yang penting kita berproses. Apapun itu hasilnya, kita tunggu proses itu dulu. Karena dari proses itu ada proses pembelajaran. Kita tidak bisa berhasil kalau kita mulai proses itu. Walaupun kita gagal, dari kegagalan kita bisa membaca apa yang menjadi kendala sehingga terjadi kegagalan yang seperti itu. Selalu kita berproses dan memantau segala perkembangan yang ada di sekeliling kita atau di dalam profesi kita ini. Kemarin ada lagi yang berbagai yang muncul, apalagi aplikasi-aplikasi pembelajaran segala macam. Sementara kan saya terlalu
ini ya. Kapan kita tidak sambut, dia lewat lagi kita. Kita tidak sambut, dia bunyi, kita tidak sambut, dia lewat lagi. Banyak potensi-potensi, banyak kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh kebijakan-kebijakan supaya kita menempuh itu. Yang lalu kita kan harapan kita cuma LPMP, dan PMP memberikan kita kesempatan untuk melakukan pelatihan, untuk mengenal hati-hati dan segala macam. Ternyata sekarang oleh LPMP sekarang sudah dilakukan lagi. Kebijakan dari pusat turun, gitu. Dari waktu LPMP dan waktu ini langsung ke sekolah, siapa yang mau ikut, gitu. Sekarang seperti begitu. Yang berikut, Bapak Ibu Guru yang lain, marilah kita bersama-sama selalu menjaga kebersamaan kita di sekolah ini, menjaga tugas-tugas kita. Karena memang tugas kita ini bukan susah-susah gampang. Banyak kendala yang kita harus hadapi, terutama kendala yang di sekitar kita. Kembali lagi itu orang masalah itu, orang tua dipanggil masuk ke sini, orang tua dipanggil marah-marah, kita padanya dipanggil. Tapi kita emosi juga semua kemarin. Alhamdulillah kita masih berkepala dingin karena kita insan pendidikan. Saya tahu mereka itu yang latar itu kayaknya tidak tersentuh oleh pendidikan. Walaupun karena kita bergerak kemarin itu karena kita ego juga. Yang dirinya kita. Pada ini kan kita melemah dan kita balik kembali yang masuk ke ruang saya kasih tahu bagaimana sebenarnya pendidikan itu. Pendidikan tidak sana di sekolah, tapi pertama itu di rumah dulu. Dan itu tergambar. Berikutnya lagi, saya masih sangat ingin sekolah ini berkembang, termasuk masalah-masalah yang ada di sekolah ini. Tapi apa berbuat karena keterbatasan anggaran karena dia bermana sekarang. Saya sudah mulai macam-macam lagi. Ini kita punya apa ya? Yang sini mau ditambah lagi kayaknya di masa sebenarnya. Ya, target saya kita punya LC itu 5, jadi 10 LCD. Jadi bapak-bapak itu mengajar harus pakai LCD lagi, tidak pakai manual itu. Coba-coba kita ingin berkembang seperti sekolah-sekolah lain. Dan semua itu sudah kami berikan. Saya juga minta ke bapak-bapak ibu untuk memberikan usulan-usulan apa yang kebutuhan di unit-unit masing-masing, di store kepada Pak Kamsil. Nanti kita lihat skala prioritasnya dan kita lihat apa yang urgent. Yang paling saya jadi belakang saat ini adalah bagaimana bangunan-bangunan kita yang bisa dia minimal tercek gitu. Ya, saya sudah sampaikan langsung supaya di program untuk penyelesaian untuk ruangan semuanya kita. Meskipun semuanya tidak bagus kalau dicek, mungkin dia bisa bercahaya lagi. Saya kira itu dari saya, Bapak Ibu Guru. Mari kita sama-sama bersama juga kita sebaik-baiknya. Semoga ada manfaat yang diberikan kepada kita minimal untuk mengembangkan kepribadian kita, mengembangkan potensi kita yang ada di sekolah ini. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif di SMA Negeri 20 Kota Selatan saya buka dengan resmi. Ya, terima kasih banyak Pak guys. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita semua luar biasa. Mungkin kegiatannya nanti langsung kita mulai saja. Sebentar, kebanyakan mungkin kita sharing saja, ya. Berbagi praktik baik yang sudah Bapak Ibu laksanakan di kelas masing-masing selama mengajar ini. Pasti banyak hal-hal yang Bapak Ibu sudah lakukan untuk membimbing dan mendidik anak didik kita. Nah, itulah yang nanti kita akan bahas bersama-sama. Kita bertukar pikiran, saling memberikan masukan seperti itu. Ini akan menjadi transfer knowledge, ya, yang mungkin selama ini kita hanya pendam sendiri. Kita punya solusi tapi kita pendam sendiri. Nah, di sini waktunya Bapak Ibu berbagi begitu ya tentang pengalaman-pengalaman yang mungkin saya belum mendapatkan, begitu juga sebaliknya seperti itu. Ini akan menjadi awal kita untuk berdiskusi tentang problematika pendidikan di SMA 20 khususnya. Nah, tentunya nanti akan saya kaitkan sedikit dengan tema kita. Mungkin itu dulu, saya langsung mulai saja atau seperti apa? Ya.
kepada Bapak Ibu guru karena sudah menyita waktunya Bapak dan Ibu, aktivitasnya begitu saya sudah sita. Mudah-mudahan ini tidak merugikan Bapak Ibu guru semua. Jadi kegiatan kita ini adalah sosialisasi, tapi nanti kita lebih pada apalagi namanya sharing begitu. Mungkin saya akan brainstorming dulu tentang guru penggerak, materinya apa saja sih selama ini yang dibuat, apa saja sih, supaya ada gambaran bagi teman-teman, terutama yang belum sertifikasi atau yang GTT. Ini nanti dampaknya kan luar biasa. Kalau misalnya kita ikut program guru penggerak begitu ya, bahkan ada isu-isu bagaimana caranya kasih lagi nih ya, nanti tidak perlu ikut tes lagi P3K. Ketika sudah punya sertifikat guru penggerak, dia akan otomatis begitu diangkat menjadi P3K. Kemudian yang belum sertifikasi juga demikian. Nanti bisa sangat membantu untuk proses PPG itu, karena PPG itu prosesnya kurang lebih sama dengan pendidikan guru penggerak ini, begitu. Jadi semi daring gitu ya, semi online. Ada online-nya, ada apalagi namanya, ada luringnya begitu. Coklat merah kalau Sebenarnya pendidikan guru penggerak, materinya yang paling pertama itu Bapak Ibu adalah mengembalikan marwah paradigma pendidikan kita, gitu ya. Kalau dulu sampai sekarang paradigmanya adalah tentang bagaimana menjejalkan teori-teori kepada peserta didik, maka kali ini begitu kita dikembalikan kepada pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan Indonesia. Selama ini yang menerapkan itu malah Finlandia, kemudian di negara-negara Eropa lain itu menerapkan proses pembelajaran yang yang dipikirkan, yang disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara. Malah kita sendiri mengikut kurikulum yang justru tidak sesuai dengan kulturnya kita. Akhirnya sekarang baru sadar ketika di Finlandia mereka sudah belajar dengan merdeka belajar, kita baru mau mulai begitu. Sangat terlambat. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara itu diantaranya kita mungkin bisa dilihat dulu video ini Bapak Ibu. Ini yang kami kerjakan kemarin pada saat pendidikan guru. Jadi dari modul itu kami bisa apalagi namanya mengambil hal positif dari pemikiran KHD. Yang pertama itu menerapkan budi pekerti, kemudian kalimat yang sering kita dengar walaupun mungkin artinya kita belum terlalu memahami. Ada ingar sosumtulodo imadyo manungkarso tuturi handayani. Ada pembelajaran sesuai kodrat dan alam dan kodrat zaman. Kemudian ada pembelajaran berpusat pada peserta didik, belajar sambil bermain. Nah, dari pemikiran ini begitu, ada satu pemikiran yang sangat menyentuh dari psikologi saya seperti itu. Selama ini kita berpikiran bahwa ketika mengajar, setiap anak di dalam kelas itu harus memahami apa yang kita ajarkan. Pokoknya kita berpatokan, gitu saya sendiri, semua harus paham apa yang saya sampaikan. Ternyata Ki Hajar Dewantara dalam melihat pendidikan tidak seperti itu. Contohnya, guru itu seperti petani. Siswa itu seperti tanaman-tanaman yang kita tanam. Ada tanaman apel, ada tanaman anggur, ada tanaman tomat gitu. Kalau di dalam kelas itu bermacam-macam, jangan paksa semuanya menjadi satu durian. Kalau mereka misalnya tanaman anggur, ya sampai tua kalau kita pupuk, kita apakan tetap akan jadi anggur, tidak akan pernah menjadi apel. Ini pemikiran yang luar biasa. Gitu. Jadi paradigma dalam mendidik itu kita harus mulai mungkin dari situ. Sebelum pemikiran-pemikiran ini sebenarnya nanti akan diterapkan dalam kurikulum baru, kurikulum prototype. Nah, basicnya adalah psikologi pendidikan dulu, seperti itu. Nah, selama ini kan kita berpikir bahwa harus pakai strategi ini, harus pakai model ini, pakai cara ini, cara itu. Kalau memang anaknya bakatnya di olahraga, iya kita jejali dengan rumus matematika seperti apa, ya tidak akan bisa seperti itu. Walaupun bisa mungkin hanya sekedar bisa, karena terpaksa. Bukan karena betul-betul
Merdeka Belajar. Nah, arahnya nanti akan ke Merdeka Belajar. Yang pertama itu tentang menerapkan budi pekerti. Kalau di K13 ini sudah sering Bapak Ibu namanya pendidikan karakter, ya, pendidikan karakter, budi pekerti. Ini salah satu pemikiran kami bahwa dalam mencari ilmu yang pertama adalah adab seperti itu. Budi pekerti harus ditanamkan terlebih dahulu, karena tidak mungkin dapat pengetahuan dan keterampilan kalau tidak diutamakan dulu sikap. Jadi sikap itulah yang paling utama. Ini brainstorming dulu Pak. Kita lanjutkan. Bapak Ibu mungkin sudah sering didengar dari kemarin-kemarin tentang pelajar Pancasila. Waktu kita jeda libur itu suruh diisi dengan kegiatan yang ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila yang dimaksud seperti itu. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada kreatif, ada berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri. Kemudian ada bergotong royong. Ini sebenarnya masuk dalam pendidikan karakter yang ikut di K13 itu. Tapi tujuan dari apalagi namanya pendidikan itu semuanya arahnya ke sini. Kita menciptakan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila ini. Karena inilah yang digembleng Bapak Ibu sudah ditentu. Mereka tidak mungkin buat materi asal-asalan, pasti sudah digodok semacam sebagaimana mestinya gitu. Sehingga diperoleh tujuan akhirnya ini membentuk pelajar Pancasila. Ya, ada bernalar kritis. Sekarang inilah yang sesuai dengan kebutuhan manusia zaman di abad 21 ini. Keterampilan inilah yang diperlukan seperti itu. Baik, jadi kita mungkin langsung masuk saja di materi inti, yaitu tentang apalagi namanya aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Bagaimana penerapan budaya positif? Seperti apa sih itu maksud dari budaya positif? Sebenarnya selama ini Bapak Ibu pasti sudah laksanakan, hanya kadang tidak memahami yang dilakukan itu sebenarnya sudah masuk dalam budaya positif atau belum. Ini kan mereka juga merangkum dari meneliti dari tiap-tiap yang sudah dilakukan, dari praktik baik yang sudah dilakukan di sekolah-sekolah. Nah, yang pertama mari kita lihat tentang perubahan paradigma kita dalam melihat peserta didik Bapak Ibu. Di sana ada teori stimulus respon lawan teori kontrol. Nah, kita selama ini kebanyakan di sisi kanan Bapak Ibu, situs stimulus respon tentang dunia. Kita memandang bahwa kebutuhan kita siswa itu sama. Kemudian kita juga melihat semua orang melihat hal yang sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang selama ini kita lakukan dalam mengontrol anak-anak itu seperti apa. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, jadi kita bisa mengontrol juga mereka. Padahal kalau dalam budaya positif itu lebih mementingkan proses Bapak Ibu. Seperti halnya apalagi namanya yang dibilang Pak KS tadi, bahwa yang penting itu prosesnya, persoalan hasil nanti belakangan. KHD pun seperti itu dalam pendidikan. Di Hajar Dewantara juga seperti itu. Pokoknya proses yang harus diutamakan. Jadi berorientasi proses, bukan berorientasi hasil. Nah, walaupun hasilnya belum terlihat sekarang, tapi suatu saat kalau prosesnya benar, itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Walaupun itu tidak sekarang begitu. Albert Einstein juga pernah berkata bahwa kalau mau hasil yang berbeda, maka cara yang harus kita lakukan harus berbeda. Tapi kalau cara kita masih sama seperti itu, maka hasilnya akan tetap sama. Nah, ini perbedaan yang kita harus pahami sekarang. Pola pikir kita adalah yang di sebelah kiri Bapak Ibu, sebelah kanan ya, tentang teori kontrol tentang dunia. Jadi kita harus melihat bahwa setiap orang itu kebutuhannya berbeda. Jadi jangan menyamakan, mengukur dari kebutuhannya kita dalam mendidik. Kemudian ada setiap orang memiliki gambaran berbeda, iya, karena latar belakang keluarganya, latar belakang pendidikannya, kemudian kulturnya itu berbeda. Jadi tidak boleh kita melihat bahwa pokoknya sama dengan saya. Kita memaksakan apa yang menjadi pemikiran kita. Kemudian ada kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita lah sebagai guru yang harus memahami seperti itu. Kemudian ada semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini kaitannya dengan karakter.
setiap anak yang melakukan tindakan-tindakan indisipliner itu pasti ada tujuannya. Nah, saya tidak tampilkan di sini materi tentang pendidikan karakter siswa begitu. Sebenarnya yang muncul di permukaan itu hanya 12% Bapak Ibu. Itu menurut penelitian, ya, terutama aktivis-aktivis di Bandung sana sudah melakukan penelitian bahwa karakter yang muncul itu seperti fenomena gunung es yang muncul di permukaan hanya 12%-nya saja. Sebenarnya karakter yang paling banyak itu di alam bawah sadar mereka, masih ada 82%. Nah, itu yang perlu kita kembangkan di sekolah. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama tentang aturannya, kita memberikan satu teladan, karena mengubah karakter hanya dengan dua cara, satu aturan, dua keteladanan. Hanya dua cara itu Bapak Ibu. Kalau tidak ya pasti akan seperti itu saja. Dan ada berpandangan, kita harus berpandangan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu Bapak Ibu. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Walaupun kita dipaksa seperti apa, kalau memang itu keyakinan kita, tidak akan bisa kita berubah. Ya, kecuali dengan terpaksa. Jadi anak-anak kadang seolah-olah kita sudah kontrol, padahal itu semu. Mereka melakukan hanya karena takut sama kita, bukan benar-benar dari diri mereka. Nah, paradigma itu yang harus kita ubah. Kemudian ada kolaborasi, jangan memaksakan, tapi kita kolaborasi, komunikasi dengan anak-anak, menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada berpikir menang-menang, jangan berpikir menang kalah. Oh, kalau kita sudah takutkan mereka, kita menang. Tidak seperti itu paradigmanya. Baik, nanti kita lanjut lagi. Nah, ini yang dimaksud dengan disiplin positif dan motivasi. Si Gianni Gosen ini dalam bukunya Restructuring School Discipline ini, dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, itu yang artinya belajar. Kata disiplin ini juga berasal dari kata-kata yang sama dengan disiplin atau murid mengikut. Untuk menjadi seorang murid atau mengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Sebelum masuk ke sana, kita pahami dulu tentang motivasi perilaku manusia. Dia ini membagi menjadi 3 motivasi. Jadi anak-anak gitu ya, anak peserta didik kita itu bisa bisa dibagi, bisa diamati, dianalisis, dia masuk motivasi yang keberapa dari 3 itu. Yang diharapkan dalam pendidikan di penerapan budaya positif ini itu di posisi yang nomor 3, bukan 1 dan 2. Posisi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka disiplin karena dihukum, itu di rumah akan begitu lagi, gitu ya. Pasti akan diulang lagi. Ketika gurunya tidak ada, akan melakukan hal yang indisipliner lagi, gitu. Karena apa? Hanya karena ketidaknyamanan atau hukuman, mereka takut. Yang kedua, motivasinya itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika didapat imbalan, oh yang rajin, yang juara dapat imbalan, dapat hadiah. Nah, ini salah satu cara motivasi yang dinilai belum masuk dalam budaya positif seperti itu. Karena mereka suatu saat ketika tidak diberi hadiah bisa down dan lain-lain. Yang berikutnya inilah motivasi yang harus diterapkan kepada peserta didik kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, nilai-nilai kebajikan. Misalnya tentang kebersihan, itu sudah harus tertanam dalam diri mereka dengan sendirinya, sehingga ketika ada sampah dan lain-lain itu mereka sudah dengan sendirinya sadar gitu bahwa ini tidak baik untuk kesehatan dan lain-lain. Tentang disiplin positif dan motivasi. Kita lanjut sedikit Bapak Ibu. Nah, tentang keyakinan kelas. Ternyata kita selama ini sudah terbiasa dengan peraturan-peraturan di kelas, misalnya di kelas tidak boleh buang sampah sembarangan. Di kelas, nah ini mereka menjadi tidak tertanam tentang nilai-nilai kebajikan. Gitu. Tapi yang tertanam adalah tentang bagaimana kita memaksa mereka. Gitu. Jadi yang harus kita masukkan ke dalam alam bawah sadar mereka adalah tentang keyakinan. Tentang keyakinan apa? Nilai-nilai kebajikan. Misalnya kesehatan, berarti harus bersih. Kemudian saling menghormati, saling menghargai. Tapi jangan dalam bentuk yang operasional. Nanti ada video-video atau aksi nyata yang kita sudah laksanakan begitu di kelas. Itu bisa menjadi acuan bagi Bapak Ibu.
Nah, yang paling menarik ini Bapak Ibu menurut saya. Mungkin tulisannya terlalu kecil. Nah, ternyata dalam mengontrol peserta didik kita itu ditempatkan pada 5 posisi. 5 posisi yang di sebelah kanan Bapak Ibu. Yang pertama adalah posisi penghukum. Jadi di situ dikategorikan ada kontrol positif, ada kontrol negatif. Ya, kontrol negatif itu dalam posisi penghukum. Kemudian ada posisi membuat orang merasa bersalah. Contoh, kalau kita sebagai guru, kemudian kontrol negatif ini Bapak Ibu sebagai penghukum. Guru berkata seperti ini ketika ada anak yang melakukan disipliner, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir seperti itu. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, saya akan seperti itu. Ini memang dari kontrol. Ini kontrol negatif Bapak Ibu. Dalam budaya positif itu dimasukkan dalam perilaku kontrol negatif. Apa hasilnya Bapak Ibu? Anak-anak ini akan semakin memberontak, ya. Dia justru menjadi pendendam, kemudian menyalahkan orang lain. Berikutnya, murid akan berkata, saya tidak peduli. Mungkin di depannya dia takut diam, tapi di belakang dia akan seperti itu. Ini berdasarkan penelitian Bapak Ibu. Kemudian dampak pada murid, apa dampaknya? Dia akan mengulangi kesalahan itu lagi, berulang-ulang. Mungkin tidak saat ini, tapi besoknya seperti itu lagi. Kemudian yang kedua, kontrol negatif membuat orang merasa bersalah. Guru berbuat apa? Dia berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Guru berkata seperti ini, kamu sudah mengecewakan bapak, ibu, mengecewakan orang tuamu sudah mati-matian seperti ini, kamu lalu ini membuat anak menjadi merasa bersalah. Nah, hasilnya apa? Menyembunyikan dan menyangkal, kemudian berbohong. Kenapa? Karena tidak mau menyakiti orang yang dia sayangi. Jadi padahal dia sudah, kenapa? Karena dia tidak mau mengecewakan itu. Akhirnya berbohong, kemudian menyangkal, hasilnya seperti itu. Murid berkata, maafkan saya, akan menjadi mentalnya menjadi lemah. Dampak pada murid apa? Tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan sesuatu karena dia takut mengecewakan orang lain. Seperti itu. Itu kontrol negatif Bapak Ibu. Nah, kontrol positif. Kontrol positif menjadikan siswa itu sebagai teman. Kemudian kita posisikan diri sebagai pemantau. Sebagai teman itu membuat guru berbuat seperti apa? Membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya gitu. Dan misalnya ada siswa di kelas kita datang belum membersihkan gitu. Mari sama-sama kita membersihkan. Itu berarti posisi kita sebagai teman, Guru sebagai teman di situ. Kemudian apa yang dilakukan guru? Lakukan untuk bapak ibu ya nak. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian apa hasilnya? Siswa menjadi ketergantungan sama kita. Kalau kita tidak menemani mereka, mereka tidak akan mau melakukan. Kemudian apa lagi? Murid berkata apa? Saya berpikir bapak atau ibu teman saya. Jadi ketika ada bapak atau ibu baru mau bekerja. Kemudian apa? Tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Itu juga sama dengan tadi yang orang bersalah tadi ya. Tadi yang membuat orang merasa bersalah itu akan merendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Ini dampak-dampak psikologi yang dihasilkan dari posisi kontrol kita. Kita sebagai apa di situ? Nah, yang diharapkan dalam budaya positif ini adalah kita menjadi seorang manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian kita memberikan solusi dan lain-lain. Mungkin yang terakhir materi itu tentang segitiga restitusi. Inilah teknik untuk bagaimana memposisikan kita sebagai manajer. Maka ada 3 tahapan. Yang pertama, ketika siswa membuat tindakan disipliner, maka yang pertama adalah memvalidasi tindakan yang salah dulu. Kemudian menanyakan keyakinan yang sudah dibuat, yang sudah diyakini bersama. Kemudian kita stabilkan identitasnya dia. Karena secara psikologi, ketika orang berbuat salah itu pasti akan merasa seperti apa. Nah, ini materinya Bapak Ibu. Mungkin cukup sampai di sini. Nanti Bapak Ibu silakan sharing saja tentang pengalaman-pengalamannya. Kemudian apa alasannya seperti itu. Kemudian apa hasilnya. Kalau itu memang baik untuk kita, ya nanti kita apalagi namanya, kita akan ambil semua. Karena ini masih sebatas
teori mungkin juga sudah dicoba seperti itu, tapi alangkah baiknya kalau Bapak Ibu punya pengalaman praktik baik seperti itu yang selama ini sudah dilakukan, ini bisa menjadi informasi bagi teman-teman yang lain. Itu ternyata kalau ada anak begini mendidiknya seperti ini. Saya sudah lakukan dan berhasil seperti itu. Nah itu yang saya ingin dengar dari Bapak Ibu guru sebagai bahan masukan bagi saya untuk nanti saya uji coba kembali di kelas apakah itu berhasil atau tidak. Mungkin saya persilakan sama Bapak Ibu guru yang mau menyampaikan pendapatnya atau mau mengkonfirmasi, kita sharing Bapak Ibu. Saya persilakan dari yang senior dulu, mungkin Pak Luther atau Pak Mustafa atau Pak siapa, silakan Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya, kepada saudaraku Pak Imam Firmanto, guru penggerak salah satu materi yang jadi renungan bagi saya pribadi itu tentang dikontrol tadi itu masalah kontrol positif dan kontrol negatifnya bagi anak-anak kita di dalam kelas. Saya pikir ini tertarik. Saya sebagai guru memang ini menjadi problem bagi kita semua, bahwa memang apa yang disampaikan oleh pemateri tadi menyampaikan memang utamanya di kontrol negatif ini ya, karena anak-anak kita luar biasa pendekatan yang kita gunakan, tapi anak-anak juga mungkin pengaruh zaman yang sudah semakin canggih lagi. Jadi kita pun guru, kalau kita malas belajar, maka otomatis pemahamannya akan lebih tinggi siswa, sehingga mereka seolah-olah yang mereka lakukan itu seharusnya mereka itu butuh perhatian khusus kepada kita. Jadi memang ini harus saya juga masih kebingungan kira-kira langkah-langkah apa lagi yang harus kita lakukan. Jadi kalau mungkin saudara Pak Irfan Firmanto menemukan teori-teori seperti ini, ya kenapa kita tidak lakukan secara bersama-sama? Saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan di awal. Mungkin saudara saya, teman-teman saya, guru yang lain pasti banyak yang mau ditanyakan. Ya saya juga mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada pemateri. Yang lain mungkin Pak Anggrek silakan. Pak, ini kita punya saya cerita sedikit saja Pak. Jadi saya tidak mendetail Pak, seperti teori-teori nama-nama orang, ada orang Arab, ada orang Eropa, dan saya tidak suka. Tapi yang saya pakai kan Pak, ini saya tidak tahu masuk teori mana ya. Jadi pertama saya masuk di kelas IPA 1, IPA 2, kelas 10 itu saya lihat ini mukanya pada mengantuk semua. Karena mungkin sekarang ini kan anak-anak milenial ini senangnya main game sampai begadang sampai subuh masih. Jadi saya bilang sama mereka, kita buat dulu kontrak pelajar. Saya minta Anda menuliskan di kertas Anda nilai apa yang ini Anda dapatkan dari saya. Bebas nilainya. Saya tentukan nilai 80 paling rendah dan nilai 93 paling tinggi. Tapi tidak titik Pak, ada komanya. Yakinkan sama saya nilai positif apa yang ada dalam diri Anda sehingga Anda merasa mampu atau merasa berhak untuk mendapatkan nilai. Dan tunjukkan kepada saya bahwa poin-poin yang Anda sebutkan sebagai pendukung dalam diri Anda layak mendapatkan nilai sekian, itu ada konsisten jalan dalam kehidupan Anda, di sekolah Anda dan di rumah Anda. Saya kira kalau mau WA kepada mereka, saya bilang ini mungkin tidak agak unik Pak. Karena menurut saya, ini Pak pribadi saya menilai bukan sekedar nilai Pak. Nilai itu hanya angka-angka.
begitu mudah kita menghapus 6 dan mengganti 9. Tetapi karakter, pada saat Anda membantu orang tua Anda, fotokan ke saya, kirim di WA saya mau lihat bagi siswa yang menuliskan, karena di situ saya perhatikan beda semua. Saya dapat minta 90 alasan saya karena saya di rumah rajin bantu orang tua. Buktikan ke saya karena saya tidak bisa pantau. Ya fotokan Pak, difotokan itu bawa lagi. Saya akan di sini kerja tugas dan di sini masuk ke dalam kelas tidak pernah lupa. Jadi permintaan Anda hari ini itu akan dievaluasi sama-sama apakah layak atau tidak layak. Dan mohon maaf sampai hari ini belum ada evaluasi karena kalau tidak bisa kapan. Ya, itu kalau di sini Pak Imam masuk kategori mana Pak? Terima kasih Pak. Mungkin Pak Sudi bisa berkata-kata. Sebelum ini ditanggapi dulu, ini pengalaman-pengalaman yang kita jelaskan tadi sudah luar biasa. Nah, untuk yang dari Pak Babi tadi ya tentang yang selama ini kita sudah lakukan begitu. Saya sendiri saja waktu saya belum ikut guru penggerak, saya lebih sering ke kontrol negatif gitu ya. Saya lebih sering menghukum mereka walaupun mungkin hukumannya itu mendidik, tapi ternyata itu apalagi namanya masuk dalam perilaku kontrol negatif. Kadang juga saya masih sering mengajak mereka untuk mereka membuat mereka menjadi merasa bersalah dengan kita gitu. Ternyata itu masuk kontrol negatif gitu. Nah, ini yang saya pikir ternyata kita ini dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di kelas ternyata masih sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh dunia pendidikan gitu. Kenapa? Berarti saya sadar ternyata masih banyak pengetahuan-pengetahuan yang perlu kita pelajari lagi gitu. Mungkin selama ini saya menganggap diri saya, wah saya sudah hebat ini, saya sudah belajar begini-begini. Ternyata begitu saya melihat teori-teori ini, saya masih pada posisi yang salah menjadi guru gitu. Jadi alangkah baiknya kita memposisikan diri kita menjadi seorang manajer, ya, memposisikan diri kita menjadi seorang manajer dengan langkah-langkahnya seperti apa? Di sana sudah sangat detail. Guru akan berbuat apa? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya positif kepada peserta didik itu. Kemudian apa? Guru berkata apa? Contoh ya, yang paling apalagi namanya simpel di situ, apa yang kita yakini. Maksudnya apa? Sebelum kita melakukan kontrol positif ini, kontrol diri maksud saya, kita harus membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Saya sudah uji coba di kelas 11 MIA dengan 12 MIA tentang keyakinan kelas itu. Jadi setelah mereka sepakat, begitu kita membuat kesepakatan kelas. Setelah kita sepakat bersama, kalau mereka melanggar, berarti kan mereka sudah ikut membuat kesepakatan begitu. Jadi mereka akan dengan sadar bahwa oh iya ada kesepakatan yang kami buat seperti itu. Kemudian apa yang kamu meyakini hal tersebut? Misalnya kalau kamu meyakininya, apakah kamu akan memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan mengembangkan apa tentang dirimu? Jadi seperti itu. Dituntun dia sampai bertanggung jawab atas kesalahannya itu. Bukan kita yang menentukan tanggung jawabnya seperti ini, tapi tentang kedisiplinan itu akan tertanam sendiri karena mereka yang berpikir sendiri, kemudian melakukan tanggung jawab sendiri terhadap apa yang dia kesalahan yang mereka lakukan itu. Kemudian murid berkata apa? Pasti dia akan bertanya, bagaimana caranya supaya saya bisa memperbaiki keadaan ini? Artinya apa? Murid itu sudah mulai sadar, menawarkan diri. Gitu. Kemudian apa lagi? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan titik-titik. Jadi kita kasih opsi. Jadi kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Gitu. Nah, apakah ini sulit? Pasti sulit, Bapak Ibu. Nah, tidak mudah untuk melakukan ini. Kenapa? Ini hal baru bagi kita semua, begitu. Kemudian apa? Apa yang berikutnya? Dampak positifnya apa? Murid akan mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Jika ini dilakukan terus-menerus, maka mereka akan berubah secara mindset, begitu. Kalau kita menerapkan kontrol negatif atau bahkan kontrol positif, itu dampaknya seperti yang di sebelah sana.
sebelah sini seperti itu. Dampaknya ada mengevaluasi diri, ada menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri dan lain-lain. Gitu. Jadi ternyata setelah dapat materi ini, saya menjadi banyak belajar dan menguji coba. Gitu. Karena sebagai guru ya itu tadi kita harus terus belajar dan belajar. Karena yang selama ini kita yakini bisa jadi ternyata itu tidak benar. Tapi kadang di lapangan juga tidak seperti teori-teori ini. Gitu. Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan teori ini yang memang kita harus lakukan. Mungkin ada pendapat lain dari Pak Mustafa. Silakan Pak Amrin, nanti Pak Amrin ya untuk berikutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya minta kepada teman-teman semua untuk kita memberikan aplaus terlebih dahulu kepada teman kita. Ayo, saya mohon teman-teman. Kenapa saya minta aplaus dari teman-teman? Karena ini adalah merupakan satu kebanggaan kita, khususnya SMA Negeri 20 Konawe Selatan. Ada salah satu teman kita yang sempat lolos dalam program guru penggerak ini. Ternyata setelah saya melihat pemaparan dari beliau tadi, luar biasa apa yang diinginkan dari program yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini. Ini semua dilakukan karena muara akhirnya adalah tujuannya adalah kepada peserta didik kita atau anak-anak kita. Saya di sini mungkin tidak terlalu menceritakan pengalaman. Saya hanya sedikit tertarik dengan 5 posisi kontrol ini. Saya sendiri juga mengakui bahwasannya sesungguhnya apa yang kita lakukan selama ini ternyata bertentangan dengan apa yang menjadi tujuan pendidikan kita. Tetapi hal itu juga kita lakukan berdasar. Kenapa saya katakan berdasar? Karena belum adanya pengetahuan kita tentang hal-hal ini. Karena ini adalah merupakan hal baru dan kebetulan teman kita ini adalah salah satu duta untuk guru penggerak. Jadi harapan saya setelah sosialisasi ini agar ini bisa sampai kepada teman-teman, saya minta kepada Pak Imam mungkin bisa meneruskan kepada kepala sekolah supaya kegiatan ini kita lakukan lagi agar teman-teman bisa lebih paham tentang bagaimana cara kita melakukan pembinaan terhadap peserta didik kita. Karena jujur saja di siswa kita di SMA 20 Konawe Selatan ini saya juga sudah kehabisan akal. Sampai di apel tadi pagi saya sampaikan, kalian ini mau disampaikan dengan bahasa apa? Malaikat sekalipun mungkin yang turun hadapi kalian tidak akan mampu. Karena memang dasarnya karakternya mereka itu yang begitu-begitu saja. Jadi ini butuh sentuhan. Dan ini tidak harus dilakukan oleh satu orang guru. Kita harus, saya kata, kita harus sepakat semua. Kalau hanya 1 atau 2 orang yang melakukan ini, percaya atau tidak, saya yakin tidak akan ada perubahan. Jadi lewat kesempatan ini mari kita dukung program ini dan kita coba terapkan pelan-pelan. Karena untuk merubah sesuatu itu saya pikir tidak hari ini besok kita langsung lihat hasilnya. Tetapi itu butuh kesabaran dan komitmen kita. Jadi mungkin saran saya kepada Pak Imam supaya hal ini dikomunikasikan dengan kepala sekolah. Jangan hanya berakhir sampai di sini, agar kita bisa lebih paham secara keseluruhan dan bisa pelan-pelan menerapkan. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk wakil kepala sekolah yang luar biasa. Ya. Ulasannya sangat memotivasi kita semua begitu. Mudah-mudahan ini bisa saya teruskan ke depannya. Baik, saya akan mengomentari sedikit
sedikit tentang pendapatnya tadi Pak Amrin ya mengenai program yang dia sudah lakukan di kelasnya. Itu luar biasa Bapak sudah melakukan tentang membuat mereka untuk berpikir bagaimana menjadi seorang yang terbaik ya dengan apalagi Pak imbalan tadi nilai ya. Bagaimana? Nilai ya? Ya, kesepakatan bahwa kalau misalnya mengerjakan dengan baik dia bisa mendapatkan nilai sebesar yang sudah ditetapkan oleh Pak Amrin tadi. Oke, sebenarnya luar biasa itu Pak, itu salah satu teknik dalam mengajar gitu. Itu juga sering saya lakukan. Itu sebelum saya belajar tentang di guru penggerak ini tentang 3 motivasi tadi itu saya masih melakukan itu Pak. Tapi waktu belajar tentang K13 juga dulu pernah dijelaskan hal yang seperti itu, bahwa sekarang itu sudah tidak ada lagi namanya imbalan-imbalan. Karena begini Pak, sekarang K13 apalagi nanti kurikulum prototipe itu kita sudah menggunakan teori belajar namanya humanistik, bukan lagi teori behavioristik. Jadi kalau memberikan imbalan, hukuman itu masih menggunakan teori belajar behavioristik. Jadi itu cara-cara pendidikan yang diterapkan dari zaman dulu dan itu masuk di kontrol negatif. Jadi behavioristik itu kalau yang rajin dapat hadiah, kalau yang nakal dapat hukuman. Nah itu adalah teori belajar behavioristik. Nah sekarang kita lebih ditekankan kepada kalau pemikiran KHD itu harus humanis. Jadi memanusiakan manusia seperti itu. Ketika kita memberikan iming-iming nilai, pada saat kita mengajar tidak memberikan iming-iming nilai, suatu saat dia akan down, motivasinya akan turun. Jadi kembali ke teori 3 motivasi ini Bapak. Yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini behavioristik. Yang kedua, motivasinya masih untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh begini Bapak, Pak Amrin, ketika mencalonkan menjadi sekretaris desa misalnya, ya, bahkan kepala desa, gitu. Kira-kira motivasinya apa yang paling mendasar di diri Pak Amrin? Yang paling mendasar apa motivasinya? Atau misalnya ketika Bapak mengajar di sini, motivasi terbesar Bapak apa? Iya, nggak ada masalah. Bapak kita buka-bukaan saja di sini, nggak ada masalah. Iya. Jadi kadang misalnya Bapak datang dengan tepat waktu begitu pagi-pagi, pagar belum dibuka, Bapak yang buka begitu. Motivasinya tinggi sekali. Kira-kira apa yang atau Bapak masuk ke dalam kelas, kemudian Bapak memberikan penjelasan yang luar biasa. Itu tujuannya apa Bapak? Boleh dijelaskan Pak? Nanti akan ketemu. Iya. Saya langsung saja terkait dengan motivasi. Pertama, apa motivasi saya? Mohon maaf, dari 2006 sampai sekarang masih guru terbang begini, tapi masih tetap semangat mengajar. Apa motivasi saya? Sederhana sekali Pak, motivasi. Khairukum yanfa'ukum linnas. Yang terbaik di antara kamu adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain. Saja Pak, saya dalam mengajar ini Pak, bagaimana kita bisa memberi manfaat kepada orang, dan mungkin itu manfaatnya bukan sekarang. Kalau sekarang ini kan kita tidak akan melihat manfaat itu dari kita secara langsung. Mungkin pada saat mereka nanti menjadi orang yang sukses dalam tanda petik itu, karena menurut saya kesuksesan itu punya definisi masing-masing. Nah, saat mereka menyebut kita dalam doa-doa mereka, mengingat kebaikan-kebaikan kita, saya kira ada kebahagiaan tersendiri Pak yang tidak bisa dinilai dengan rupiah. Jadi motivasi itulah yang menjadikan saya pribadi tidak pernah surut Pak, selalu menyala-nyala dalam diri saya untuk mengajar. Bahkan seumpama sampai umur 58 saya sebagai PDT dan naik kelas Pak, naik kelas tidak pensiun sebagai PDT. Ya, tidak masalah itu.
kita hidup ini kan, mohon maaf, tidak bisa kita menentukan jalan kita sendiri. Kita bisa berdoa ingin seperti ini, dan pada akhirnya keputusan 100% itu Pak, ada bagian yang bisa diupayakan oleh manusia. Kita hasil akhir dari upaya itu apakah terjadi sesuai keinginan kita, ada ruang-ruang tertentu di mana kita bisa terjadi. Itu Pak, terima kasih banyak Pak atas kesempatan. Iya, luar biasa ya. Pak Amri tadi motivasinya itu sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ini keyakinan dalam diri Bapak ya, luar biasa. Berarti Bapak sudah menerapkan motivasi yang ketiga, yaitu betul-betul menghargai diri Bapak sendiri, tidak mengharapkan imbalan apapun. Nah, inilah yang harus ditanamkan di peserta didik kita, Bapak. Ya, itu yang harus ditanamkan. Sehingga pada akhirnya mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang berbuat itu karena mereka meyakini diri kebajikan, tidak karena mengharap imbalan atau takut hukuman atau menghindari kenyamanan. Nah itu, jadi kita sebagai guru harus menanamkan motivasi yang ketiga itu. Nah, tekniknya seperti apa? Itu tergantung kita di lapangan seperti apa, Bapak. Ya, itu kita saja yang mengenai seperti apa supaya kita bisa menanamkan tentang motivasi yang ketiga itu kepada anak-anak. Kalau keyakinan kelas itu sudah tertanam dalam diri anak-anak kita, maka mereka dengan sendirinya seperti Bapak tadi, ya kan? Nah, itu yang harus ditularkan kepada peserta didik kita. Oke lah, bertahap. Bapak tadi melakukan itu. Kadang kalau di dalam pendidikan itu harus scaffolding ya Bapak. Harus seperti anak tangga, dari motivasi terendah, kemudian menengah, dan terakhir pada akhirnya akan sampai motivasi yang tertinggi. Nah itu, tapi tekniknya sudah luar biasa Bapak. Hanya nanti harus melangkah ke motivasi yang lebih tinggi lagi Bapak, yang ketiga. Jadi mudah-mudahan nanti di SMA 20 semua teman-teman ini bisa menerapkan bahwa motivasi yang diterapkan itu komunikasi yang ketiga itu untuk dalam mendidik di kelas ataupun di sekolah. Caranya nanti Bapak Ibu sendiri ya bereksplorasi. Oke, bagaimana Bapak sudah nyaman ya? Yang lain mungkin Pak Dokter ada mungkin yang disampaikan tentang pengalamannya atau tentang sering sebetulnya banyak teman-teman GDP Bapak bisa pengalaman selama berpuluh-puluh tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, positifnya bahwa hari ini kita bersyukur kita bisa mendapatkan materi yang baru. Ya, kalau saya katakan lain dari yang lain karena selama ini yang kita lakukan adalah kebanyakan ke kontrol negatifnya. Ya. Karena keinginan atau kebebasan kita sehingga dengan adanya materi ini kedepannya kita akan secara bersama-sama untuk memulai menanamkan budaya positif itu sehingga apa yang menjadi tujuan pendidikannya sesungguhnya itu boleh berjalan dengan baik. Ya. Jadi kalau di kelas ini seperti saya katakan kami guru baru dikatakan berhasil apabila Anda lebih jauh atau lebih tinggi daripada kami. Tetapi ketika Anda lebih rendah atau lebih jauh dari kami, berarti kami tidak berhasil. Itu mungkin motivasi-motivasi yang sering saya katakan atau sampaikan di kelas, apakah di kelas atau di acara seperti itu, bahwa ya ketika Anda mau ya, lebih tinggi dari kami, baru kami dikatakan berhasil. Tetapi kalau Anda hanya sampai di sini, motivasi untuk hanya sekedar untuk mendapatkan jasa, maka kami ya boleh saya katakan saya sendiri tidak berhasil. Dan melihat tingkah laku anak-anak didik kita, ya semasa Pak almarhum Pak Habib masih hidup, sering saya diskusi dengan beliau, yang paling tidak berhasil adalah saya dan Bapak. Kenapa? Yang dilihat dari tingkah laku atau karakter siswa kita, maka lebih mengarah kepada seakan-akan bahwa siswa itu tidak punya apa istilahnya di situ, bukan tidak bersikap baik. Nah setelah kita melihat itu, yang kita lakukan ini tadi kontrol yang negatif, ya seakan apa? Kebanyakan kita menghukum siswa atau memberikan yang tekanan supaya Anda tidak mengulangi, tetapi dengan adanya materi sekarang ini ternyata bahwa itu salah. Nah, oleh karena itu kedepannya
bagaimana kita memperbaiki ini untuk menjadikan siswa itu merdeka belajar dan seterusnya. Saya kira demikian. Dari yang lain, Ibu Rusnia sudah hampir 12 tahun mengajar. Bagaimana Ibu? Pas. Ibu-ibunya ini belum ada ini. Silakan Ibu Rahma atau Ibu Hasmita menyampaikan, atau ada yang mau dikonfirmasi. Silakan. Baik, terima kasih. Izin untuk Bapak Ibu guru. Di sini saya hanya mau sharing pengalaman selama beberapa bulan ini saya mengajar. Di sini saya di kelas itu kalau saya mengajar, jujur saya tidak suka menghukum siswa karena saya pribadi saya tidak suka dihukum. Jangankan dihukum, dibentak saja saya tidak suka. Jadi saya selalu bilang kepada siswa bahwa saya tidak suka menghukum. Jadi di sini saya berusaha untuk menerapkan kedekatan secara emosional kepada siswa, dan saya perhatikan ternyata siswa-siswa, apalagi siswa yang kita ajar ini adalah siswa SMA. Jadi mereka itu lebih mendengar jika kita kasih tahu dengan bahasa yang baik, dengan membangun kedekatan secara emosional daripada dengan menghukum. Karena kalau menghukum, pengalaman saya sebagai siswa juga dulu itu banyak teman-teman saya yang dihukum, itu mereka hanya takut pada saat dihukum. Tetapi kenyataannya pada saat menjalani proses hukuman mereka itu selalu menggerutu, bahkan kayak ada dendam-dendam begitu, dendam-dendam siswa. Jadi mereka itu lebih suka untuk lebih senang untuk didekati secara, kita membangun kedekatan secara emosional, tetapi dengan tetap saling menghargai, karena biar bagaimanapun guru adalah guru dan siswa adalah siswa. Tetapi memang ada beberapa siswa yang mungkin sudah di atas rata-rata levelnya di atas rata-rata. Jadi memang biar kita dekati kita dekati baik-baik, tetap nanti tidak mendengar. Nah ini juga masalahnya. Jadi mau tidak mau tetap menghukum, biasa guru akan lakukan karena mereka sendiri yang minta. Karena didekati secara baik, secara baik tidak mendengar, jadi mau tidak mau harus dihukum. Seperti itu pengalaman saya selama kurang lebih berapa bulan saya mengajar di sini. Jadi setiap mengajar saya terus belajar, saya terus melihat juga dari guru-guru senior supaya saya bisa mengajar dengan baik. Terima kasih. Ada yang sering hukum. Baik Bapak Ibu, ternyata ada pengakuan sendiri begitu ya dari yang dulu ex siswa kita begitu. Ternyata salah satu tipe yang tidak suka dihukum, sehingga ini sudah menjadi contoh nyata bahwa ada hal-hal yang membuat orang menjadi trauma ketika menjadi dihukum itu. Nah, mungkin nanti kita akan mulai uji coba begitu teori baru ini tentang kontrol diri, itu terutama kalau kontrol positif masih kita sedang, tapi usahakan kita memposisikan diri kita sebagai manajer dalam mengajar. Jadi kalau kita sudah memposisikan diri kita menjadi seorang manajer pada saat mengajar, maka hasilnya adalah motivasi intrinsik, motivasi dalam diri siswa. Kemudian apa hasilnya? Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Tapi kalau kita memposisikan diri sebagai pemantau di kontrol positif, maka siswa hasilnya itu murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Kemudian kalau kita sebagai teman, maka murid meletakkan kita sebagai apa? Sebagai orang penting dalam dunia berkualitas kalau sebagai teman. Kemudian kalau kita menjadi orang guru yang selalu membuat dia merasa bersalah, maka siswa akan meletakkan kita di dalam dunia yang berkualitas gitu ya. Kemudian kalau penghukum,
maka murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah, tapi motivasinya yang muncul masih eksternal. Nah, supaya motivasi yang muncul adalah intrinsik dari dalam diri siswa kita, maka yang harus kita tetapkan praktikkan adalah menjadi seorang manajer dalam mengajar. Apakah ini langsung ada hasilnya? Ya tidak, Bapak Ibu. Tentu pasti butuh proses begitu. Tidak langsung hari ini kita kasih begitu, besok dia langsung berubah. Wah, ini sulap gitu ya. Ini pendidikan, jadi butuh proses. Makanya Ki Hajar Dewantara selalu berorientasi pada proses. Kalau berbuat salah lagi, kasih begitu lagi, seterusnya sampai masuk ke dalam alam bawah sadar mereka. Itu. Sampai di sini ada yang masih mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri ya Bapak Ibu ya. Nah, saya kira sudah luar biasa. Nanti kalau misalnya ada yang kurang puas dengan penjelasan saya, bisa nanti kita diskusi sendiri, gitu ya, berdua akan lebih baik. Oke, saya kira cukup. Akhiri, terima kasih Bapak Ibu sebelumnya ya telah menjadi audiens saya dalam program sosialisasi budaya positif ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menguji coba materi-materi ini di kelas kita. Kita mulai dari ini Bapak, dalam hidup kita ada namanya lingkaran pengaruh. Jangan kita langsung mempengaruhi langsung dunia, tidak bisa. Yang kita pengaruhi dulu kelas. Kalau sudah kelas kita pengaruhi sekolah. Kalau sudah sekolah lingkungan masyarakat baru ke yang lain seperti itu. Jadi mulai dari lingkungan pengaruh yang bisa kita pengaruhi dulu. Oke, saya kira cukup. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ini seperti kita makan siang kita kan di Pak Raden. Nanti saya sendal. Kalau yang dekat-dekat sini jauh soalnya. Tidak ada ya. Kita lihat sini